Jadi di sebelahku ini sudah ada bukan salah satu ya, seekor Anjing. petambak muda dari Sulawesi apa? Dari selatan ya? Selatan. Makassar. Salah satu yang paling aktif di Sembarangan. mungkin perkumpulannya lah di sana. Enggak lah. Ya kok yang paling muda tuh, Cuk? Paling muda Lainnya ya. senior-senior dan sepuh-sepuh ya? Babi emang ya. Ngurusin suaranya dia bocornya setengah mati anjing. Aduh, gimana? Masalah apa aja yang terjadi sekarang? Di Jeneponto, Baru, Bulukumba, kita nggak usah ngomong keluar dari Makassar lah. Makassar ya dah? Biasa, EHP lah. EHP, WFD, Apen. Harga juga. Harga dan cari hargamu kan memang lebih enak di sana, Bud. enggak, harga dan cari bongkaran sekarang susah. Panen nggak bisa kayak dulu. Telepon datang harus antri, ambil antrian. Tapi di sana masih jalan kan? Maksudnya supplier-supplier gede ya? Masih jalan. Terus kuku-kuku yang panen itu gimana di sana? Kuku-kuku tersayang? Waduh, no comment. Aman harusnya. Enggak, mereka bisa kan? Aman. Wah, mancing-mancing anjing. Enggak lah. Enggak. Kebas, punten. Enggak. ngomong apa-apa loh, Ku. Aku Enggak. cuma nanya gimana kondisi panen di sana. Ini overall semuanya Oh, semuanya. terdampak. Terus kalau yang panennya ratusan ribuan ton gimana terusan tuh? Pak Nevo. Enggak kenal. Hah? Bukan Nggak mungkin lah nggak dapat info. Iya. Ya kan tahu ses- ada sempet dengar ya ada sampai panen sendiri. Iya, Di packing juga. sendiri. Akhirnya kirim sendiri ke Jawa. Iya. Supply sendiri ya. Cuma ya enggak kopi lah. Hmm. Tapi ya masih mungkin kita di Sulawesi masih ketolong harga lah. Ah. Kemarin 100-nya masih 50 something lah. 100 ya? Iya. Berapapun diserap. Ya, malah 100 sampai 50 itu hampir pasti ya semua ada pasar. 50 ke bawah nggak ada. Nanti mulai 20 kecil sampai 18 baru ada harga lagi. 20 kecil sampai 18 baru fight lagi harganya. Iya. Tiga sempat ada petambak 30 dan 40 harganya sama. Oh iya. Jadi kalian bisa dengar sendiri ya. Di Makassar ternyata size 100-nya itu 50. Sempat 50, enggak tahu, enggak kopi sekarang ya. Kue kemarin panen bulan apa lo? 20 hari lalu. Size 75 sampai ya ada yang trouble lah, ada yang masih 160. 160 dipanen. Apa itu? Yang penting bisa jadi duit lah. Iya. Ya gitulah hidup. Gitu lah itu. Iya. Tanya-tanya bener nih. Udah ada info-info PLS belum? Prima Lampa Sulawesi berarti ya? Ada, kemarin mereka lagi mapping. Oh, kemarin kalau nggak salah si Asep di sana. Asep dengan Dindin. Berani-beraninya di hari Minggu nelpon aku sore-sore. Koko aku minta masukan. Tak pikir apa kan? Tiba-tiba, pilih yang warna apa ya? Kok kan anjing ya? iPhone 17 Pro kalau nggak salah dia beli. Dia beli yang warna biru. Asep. Di Makassar kayaknya. Iya, beli di Makassar dia. Nggak sama gue? Enggak, pacarnya atau istrinya itu ulang tahun kayaknya. Pacar apa istri ya? Enggak tahu. Aku takut keceplosan deh. Sep, pacar apa istri, Sep? Enggak ikut Sep ya. Dia loh, Sep ya. Enggak ikut Sep. Ini pasti racun-racunmu nih kan, beli barang-barang kayak gitu. Itu. Iya. Saya enggak suka racunin orang. Kau yang suka racunin saya. Tahu racun lu, Cuk. Lihat nih. HP-nya, ini HP sama ini sama harganya anjing. Nih. Enggak. Ini Enggak. pajak. Enggak. Apa yang kamu lakukan untuk melakukan preventif? Khusus tempat saya ya. Hmm? Jadi pasca setelah panen, pengeringan dulu. Ya, step-step awal ya, pengeringan Ya, terus? Pengeringan. Setelah pengeringan, kita masukin air ya, kurang lebih 20-30 cm. Untuk dibom dasar? Enggak. Khusus siklus kemarin kan saya ada yang cukup parah. Akhirnya kebetulan di tambak itu ada sisa Nuvet. Oke. Saya pakai itu sedikit. Mungkin tinggal 1/4 cergen lah.
Itu di 5 liter seperempatnya mungkin 1,5 liter. ya 1,5. Pokoknya cuma habisin toh, cuma eksperimen aja. Setelah dipakai, dicuci, siram dinding apa semua. Hasilnya siklus ini kolam itu yang paling stabil. Oke. Itu kembali lagi step ya. Udah isi air. Biasanya itu kita nyuci. Tapi nyuci itu kasih TCCA. Kita kasih TCCA di tengah. Setelah itu digosok lah, gosok dinding kayak biasa. Habis itu air dibuang. Normal lah, normal. Setelah air dibuang, kita pengeringan lagi. Terus? Setelah pengeringan, saya ada pakai kapur tohor. Oke. Kapur tohor itu kurang lebih dosisnya 450 gram sampai 500 gram per meter persegi. Ya berarti ketemunya 4 ppm. Lebih 40 ppm. 40 ppm. Terus? Itu tebar keliling semua untuk ya pH shock lah. Terus? Itu masukin air. Shock apa shock pH? Ya shock pH sama. Terus? Udah dibilangnya resek dia kalau jadi Resek. moderator, malah disuruh masuk. Masuk sini, Cok. Nah, sudah gitu ya, mari gitu buang. Dibuang lagi airnya. Terus itu isi full, saya isi 30 cm. Atau itulah ada ember-ember tenggelam kan. Kasih TCCA 15 ppm. Isi full, habis itu ya Nuvet, Kupri, ya normal lah. Pada saat air full, saya double, masukin TCCA lagi 15 ppm. Oke, terus? Habis itu masukin iodin finishing. Masukin iodin, baru terakhir H2O2. Lalu? Sudah, pemeliharaan air. Baru pembentukan air. Yang jadi masalah, ketika tambak ini terindikasi EHP, sebenarnya bukan masa persiapan tuh. Yang selama ini kasus tak dapetin ya. Karena gue dengan persiapan 3 step aja, 3 step berarti ya. Waktu pengeringan dibenerin, waktu persiapan sterilisasinya dibenerin tanpa ada kayak step-step barusan kayak OCAO lah, terus penambahan Nuvet lah. Mungkin ada impact, tapi itu bukan impact yang berarti. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena ada banyak penelitian yang mengatakan permasalahan bukan pada masa persiapan air. Ya, tapi permasalahan adalah bagaimana kamu memanage air baku yang masuk ke dalam kolam every day dan memastikan itu kualitasnya sama pada saat awal kamu persiapan air dan setelah disterilisasi. Jadi kan kuncinya sebenarnya di sana nih. Kenapa? Karena ya kowe kalau di total sehari ganti 10%, dalam 10 hari 100% airmu keganti, Pak. Betul. Impact-nya bisa kerasa di 2 minggu, 3 minggu. Apalagi kalau EHP. Aku ketemu EHP di DOC 20-an sampai 40-an ini positif terus. Udangku yang di sini. Finish, tahu sendiri kita finish berapa. Kok bisa? Pertanyaannya kayak gitu toh. Karena positif. Salah satunya karena kita ngelakuin yang namanya sterilisasi itu every day dan juga kontrol air baku sangat ketat tuh. Ya, aku kita semua di sini disokong dengan kemampuan lab yang cukup, sarana dan prasarana mungkin salah satu yang terbaik di Jawa Timur. Ya. Walaupun belum ada ozon, kalau ada ozon sih tak jamin yang paling terbaik di Jawa Timur. Ya. Jadi apa yang tak masukkan ke air dan apapun tuh ya, air baku, pakan, semua harus melalui step sterilisasi plus PCR. Ya. Jadi kenapa aku bisa dibilang aman walaupun aku sudah ngelakuin step itu pun positif masih udangku. Tapi spora EHP ini bisa kita stop perkembangannya agar tidak menyebar. Salah satunya kalau aku sendiri, kita sendiri pakai titanium dioksida plus bile acid. Jadi kalau kalian tahu, kenapa aku bisa nemuin namanya kandungan thiazid? Karena aku iseng nih. Sesuatu di rumah, kita nggak usah ngomongin unggas, kita nggak usah ngomongin ikan, aquaculture nggak usah dulu. Sesuatu yang paling sering berjamur di rumah adalah tembok. Ada cat anti jamur. Kandungannya apa? Titanium dioksida. Aku goblok-goblokannya, wis. Ngeriset 3 bulan sampai yang namanya titanium dioksida bisa dicampurkan dengan bile acid dan tidak pecah. Karena dia molekulnya beda kan. Udah gitu nih, udah nemu nih, nggak hancur, nggak leleh kan. Masukinlah ke udang. Pecah nggak hepatonya? Karena sifatnya dia kan pH-nya dia sangat tinggi. Titanium dioksida itu pH-nya itu kalau bisa diukur itu pH tinggi banget. Plus bile acid. Jadi pH-nya terjaga untuk di hepato setelah dia makan dan juga
bisa menghambat pertumbuhan dari si jamur. Spora. Ya, kalau orang bilang shock pH, shock pH masih pakai apa? Masih pakai soda api. Shock pH masih pakai apa? Masih pakai CaO. Sorry. Yang kita lakukan di sini udah one step ahead. Ini ada pertanyaan Hah? dari beberapa teman lah mengenai titanium ini dengan bile acid. Jadi ada beberapa petambak itu mungkin udah pakai bile acid sebelumnya. Dengan ada nambah ini, mereka kan bertanya apakah ini aman untuk udang Aman? secara keseluruhan ya. Gampang gini, ngomong apakah itu antibiotik atau tidak gitu? Ya. Nah, bukan. Titanium dioksida itu bukan sebuah antibiotik, itu zat kimia. Ya. Tapi setelah maksudnya dikonsumsi oleh udang, apakah tidak ada menambah dari berat logam atau gimana? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Saya ini tahu aman, cuma saya kan make sure Ya, aja. biar Soalnya orang-orang ngerti juga. ya, Kadang juga banyak kayak gitu. Itu pakai apa? Gampang gini lah. Ada salah satu obat yang kalau dari aroma itu mirip, tapi dari molekul kandungan sedikit berbeda. Ada yang ngasih aku produk namanya Sanacor. Tekstur dan juga bau sama. mirip ya. Ya 11-12 lah. Tapi begitu tak cek lab, kandungannya berbeda. Sedikit berbeda lah, karena dia nggak ada bile acidnya. Dia full apa gitu namanya. Pokoknya kandungannya itu dia untuk kandungannya dia kalau nggak salah nanopartikel juga lah, kayak nano silver, nano apa gitu loh. Punyanya si, aku lupa Sanacor punya siapa ya, aku takut salah ngomong. Ya, saya ada dengar juga. Barang kayak gitu juga aman. Tapi dia ngeklaim bisa untuk menghentikan EHP di beberapa tambak, tak coba nggak bisa. Banding. Jadi kalau buat timku, EHP itu bukan momok. Ada yang kayak gini tuh. Karena kondisi airnya buruk, udangnya terlihat mau makan padahal banyak orang lapangan yang nakal. Yang data tak cek apa segala macam, PCR menunjukkan positif, udang, air negatif, udangnya masih mau makan. Tapi tidak mau modot, tidak mau membesar. Teknisinya ngomong, ini EHP Pak, nggak bisa. Aku tanya mana pakan, pakannya keluar terus. Jadi kontrol lapangan dan laporan itu juga harusnya kan dipotong. Harusnya dipotong, cuman agar terlihat Baik-baik saja. Dan gampangnya menyalahkan EHP. Itu teknisi goblok itu. Ya banyak yang kejadian kayak gitu, mau diapain? Itu mau diapain, disuruh pulang. Ya, aku nggak pernah mau mutus rezeki orang ya, biasanya. Kalau saya berpikir ini, jangan cuma karena satu orang, yang lain ini kena dampak. Betul. Kadang mau nyelamatin satu orang, tapi yang di bawah-bawahnya ini kan lebih banyak lagi. Makanya sebenarnya kasihan teman-teman kita petambak senior tuh kasihan. Yang udah jarang ditambak, semua diserahin ke mungkin teknisi senior juga, itu juga repot sih, kasihan. Bener-bener ya udah hidup segan mati tak mau, model tambak kayak gitu, kita bisa apa, Pak? Nggak bisa. Dengan ini ada pertanyaan juga kan, ya walaupun saya tahu lah, cuma kan mengedukasi mengenai EHP, walaupun tahu air baku juga tahu, kan ada treatment. Cuma bagaimana dengan bawaan dari Benur? Ya. Kalau aku ya, kenapa aku pakai PLA dan PLB tok hampir setahun ini? Karena aku yakin berdasarkan laporan dan kegiatan dari hatchery. Jadi karena mungkin itu privilege-ku, aku bisa ketemu dengan Bos Ayen langsung dan Bos Henry langsung. Ya. Kita ngobrol apa yang dilakukan sih. Untuk memastikan benur ini aman. Mereka melakukan PCR setiap hari, air apa segala macam. Ketika ada indikasi, mereka flush bak tersebut. itu tindakan yang sangat harus diacungi jempol. Iya, dan aku kan ngirim tim ke sana. H-5, ya pokoknya PL4, PL5 itu aku udah ngirim tim. Milih bak yang mana, yang ntar bakal dikirim. Jadi kita udah tandain dulu, kita ini mau ambil, ini ambil. Aku udah melakukan tindakan preventif by asking the owner, the teknisi juga, aku juga ngirim orang. Ngecek screening di sana, scoring, lalu kirim buat PCR juga. Jadi semua tak lakuin itu. Karena istilah aku ini awam banget di dunia kayak gini, aku benar-benar pengalamanku minus. Semua tak lakuin apa yang bisa tak lakuin secara maksimal. Nanti kalau ada pertanyaan gini,
Ada orang yang pintar juga kalau ada mortal ditambah selalu 70% menyalahkan benar itu ada. Aku nggak perlu sebut namanya siapa. Dan aku sangat tidak setuju dengan statement seperti itu. Karena yang namanya preventif, kita sebagai petambak juga bisa melakukan hal tersebut. Tanya ke teknisi hatchery, kita tanya sama ownernya, ngelakuin apa sih, strain apa sih yang dipakai, bagaimana sih caramu biosecurity, standarmu seperti apa sih untuk merilis benur-benur yang siap, itu kan ada semua. Bahkan kejadian yang di Makassar, SBP, itu kan flash, itu udah booking berapa, mereka nge-flash kan? Iya. Pertanyaannya kenapa mereka nge-flash, karena nggak jual itu. Betul. Jadi kalau alasannya apakah bawaan dari bener, aku rasa kurang bijak mengatakan seperti itu. Kalau aku ketemu teknisi seperti itu, aku pasti selalu bilang, iya jangan cari kambing hitam. Aku nih kena WS yang di DOC 30 siklus lalu. Kita ada nyalahin bener, Steve? Nggak ada. Kita ada nyalahin pakan, Steve? Nggak ada. Yang tak lakuin apa? Rombak total. Kolam nih, pompa, rombak, senar-senar, outlet, pompa outlet. Siklus ini aman. Mengenai senar, seberapa efektif untuk, kan musuh utama kita ini kadang kan burung Sama, kan? oke. Ya. Kalian cari di jurnal, efek dari frekuensi suara yang dihasilkan oleh senar itu tidak disenangi oleh beberapa jenis burung, terutama burung yang memiliki pendengaran super tajam. Camar itu memiliki pendengaran super tajam, beda sama kuntul. Kuntul itu bisa dibilang budut, kelelawar. Ini pendengarannya super tajam nih. High frequency. Kenapa? Karena frekuensi dari senar yang terkena angin itu jadi apa? Ultrasonik. Ya. Kita nggak dengar, Kita nggak dengar, tapi ada hewan-hewan tertentu, makhluk hidup lain yang mendengar dan mereka merasa terganggu dan tidak nyaman ada di area tersebut. Ini saya tahu, tapi saya sengaja nanya karena ada beberapa orang yang ngomong itu nggak guna. Ya, Di tempat saya sendiri berguna. kita di sini gini, yang harus dilakukan pada saat kita terindikasi, lingkungan kita terindikasi WS adalah pastikan air bakumu ini sudah tersterilisasi dengan benar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya satu kolam udah benar-benar mati banyak nih, segera rendahkan kolammu, airnya. Misalnya tinggi 120, langsung jadi 60. Misal nih, kita nggak ada senar. Ya. Tinggi air sama burung, nih, kalau tinggi air diturunin, dia tambah jauh dan dia nggak bakal bisa ngelihat. Begitu dia ngerapat dikit, kita bisa lakukan tindakan preventif yang actual, yang kita lemparin apalah, kita tembak lah atau apa. Itu kan bisa. Yang paling utama adalah outlet pastikan kering. Karena yang tak pelajarin ke Cina adalah pertama masang senar, yang kedua mereka benar-benar outletnya dijaga kering ketika terjadi apa-apa. Supaya tidak terjadi kontaminasi di saluran pembuangan yang kemungkinan kalau saluran pembuangan basah, ini di siang hari burung tuh senang di sana. Udahnya dia senang di sana, dia terbang lagi dong. Kotorannya. Kemungkinan untuk kontaminasi dari kotoran itu sangat tinggi. Makanya ya, kalau bisa kering, kondisi harus kering. Ya, gimana caranya? Carilah cara sendiri. Kita invest di sini MM-an untuk masalah WS saja. Jadi jangan bilang aku sudah rugi, anggap siklus lalu hampir 10M. Ya. Hampir 10M plus aku invest 2M lebih. Terus dengan diturunin air, apakah Anda makin kelihatan? Kok bisa? Soalnya kan makin ini kan berarti udangnya makin kelihatan dengan burungnya. Ya kan tergantung kamu ikut kecerahanmu berapa. Kalau kamu nggak ikut kecerahanmu ya susah juga. Kadang kan WS di trigger juga dari salah satu ya airnya goncang juga toh, sehingga udah tidak bisa nahan penyakit nih. Ya, gelap. Dan dari PCR kamu juga bisa lihat CT value-nya berapa. Jelaskan Steve. Kita ada satu kolam di sini, contohnya yang sebelah ini C6. Waktu itu positif WS dengan CT value sekitar di 38, 35. Tinggi, masih rendah, positif rendah. Ya. Dan kita bisa atasi itu dengan waktu itu kita pakai salah. Iya, itu nggak benar ini. Kita pakai dari Vircon. Kita pakai Vircon dengan 1 ppm. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, kita sampai panen kita tembus size 27. Padahal itu kena di DOC 60. Portalnya gimana?
Awal-awal mortal 40 kilo, DOC 40 kilo. 3 hari beres ya? 3 hari beres. Ya kita penanganannya pakai Vircon 1 ppm, karena city value-nya masih rendah, kita masih berani lanjutkan. Bukan sponsor, kok enak-enak Anda mau sebut di sini? Oh ya pakai weight. Enggak lah, kalau kita pakai barang bagus ya nggak apa-apa toh untuk mengedukasi yang lain. Soalnya banyak yang gini loh, aku bukannya tidak mau mempromosikan barang bagus, tapi banyak yang menyalahgunakan. Jadi kayak gini, aku bilang produk A bagus gitu ya, salesnya tanpa minta izin, Oh itu nggak ada manner itu. ya. Dan aku nggak suka kayak gitu. Maksudnya, aku nggak narif kalian setidaknya At least etikanya Ya. ngomong lah. Kok aku boleh nggak ngeklip video aku buat kalau aku ketambah orang tak tunjukin dari live apa dari potongan video-videonya untuk jadiin bahan promosi. Aku nggak minta duitmu. Takut Terus kabar Malio Maklaro gimana nih? Iya. Jadi buat kalian yang belum tahu, Malio Maklaro itu adalah one stop solution Nggak tahu aku. buat kita para apa ya? Terus Pelancong ke sana. Saya nggak ikut-ikut ya. Bulan Hunter. Tadi dengar istri saya ngomong apa? Jangan macam-macam lu ya. Enggak macem-macem kok membahas ini apa kode-kode kaki gue nih. Kamu. Enggak, kita kasih tahu lah Malio dan Claro itu Saya nggak tahu anjay. Buat teman-temanku loh di sini loh. Oh. Apa? Kamu yang jelasin. Kamu kan terakhir di mana? Di Klaro kan? Yang nginep di situ kan dekat bandara. Banyak orang-orang Pakan suka di situ. Iya, kenapa ya? Karena kalau dicek Nah, dengan istri-istrinya, oh di hotel teman ini komik nih. Nggak Iya. tahu dia di dalam situ lengkap. di situ pusat jajan dan olahraga. Ya. Itu seperti di Malioboro dan kacau. Coba ceritakan dulu Kostif yang sampai Iya, ketinggalan kejadian apa pesawat. apa gimana? Yang sampai ketinggalan pesawat gara-gara di room mana? Itu gara-gara semalam salah makan, terlalu banyak makan coto Makassar. Memang malam ada Coto Makassar? Ada Sup palu basah atau biasanya kalau malam memang doang? bahasa waktu tempat bahasa serigala itu apa itu? Heeh. Itu mules dasar itu. Oh, saudara. Untuk saudara. Ya, itu. Bukan Karena Jameson beberapa botol, Bukan. Jameson gitu kan. kacau mereka ini. Flight jam 5, jam 4 baru bangun ke bandara nggak nutup. Betul. Habis itu kita pikirnya orang normal. Ya tidur lebih cepat. Orang normal udah ketinggalan pesawat hari ini. Besoknya Beli lagi pasti di jam beli yang tiket sama. kan? Iya. Oke kalau begitu kita Ya, tidur Iya. lebih cepat. Lebih ya cepat, kan? betul. Tapi mereka ini Malah tidak tidur. pinter. Jameson lagi. Dia bilang apa? Kalau gitu kita ganti strategi supaya Iya. kita nggak ketinggalan pesawat. Barang-barangnya kita atur. Kita start dari room. Nggak usah tidur. Nanti tidurnya di pesawat. Hebat memang. Kostif Sleeping ini. room. Oh. Wah, kacau sih. Kacau. Terus tuh, kira-kira buat perkembangan teman-teman di Makassar, apa yang kira-kira harus dilakukan? Untuk areamu aja Makassar aja lah. Ya, untuk pertama pemilihan benur ya lebih selektif. Terus mungkin dari pihak hatcher juga bisa mengedukasi petambak-petambak lah. Itu yang pertama. Yang kedua ya dari pabrik pakan. Mungkin ya harus mempertahankan kualitasnya sesuai apa yang dijual. Karena banyak pabrik pakan, mungkin saya tidak sebut merek lah. Awal-awal bagus, nanti pengiriman kedua, ketiga, kontainer kedua, ketiga itu ya mulai goyang-goyang masih. Itu yang harus dijaga. Itu dari pakan ya. Dari kita petambak, ya biosecurity harus diperketat. Orang-orang yang nggak penting, bukan nggak penting, nggak ada kepentingan, nggak usah datang. Kalau memang mau ketemu di Makassar. Yang kedua di posisi kita apa ya untuk teknisi-teknisi lah, yang senior-senior mungkin jangan terlalu menutup diri. Ya sharing lah, maksudnya kita mungkin saya ketemu Komik, ada ilmu yang saya bisa serap, Komik ketemu saya juga bisa saling serap. Apanya? Sharing lah. Susu lah, ilmu budidaya jambu. Nah, gitulah. Terus Jadi dah, segitu aja ya live-nya ya. Paling ini ntar tak klip-klip ya. Ini baru 5 loh, barusan on lagi. Ada ini, siapa? Pak. Ada siapa? Kok error ini. Ada siapa? Ayo. Live dibatasi. Put kamu ya. Padahal jangan-jangan di bandnya gara-gara dia ngomong ngawur ngomongnya kan. ngawur. Enggak lah.
Ada si udah ini. enggak berewokan ya. Brontosaurus ini. Wah, ini. Iya. Tadi sudah nggak masuk, sekarang masuk. Wah. Ini handphone buat siapa? Sep, kamu beliin HP buat siapa, Sep? Ngaku, Sep. Kamu bilang sama aku istri ulang tahun, tapi Roberto bilang kok pacar. Ayo, Sep, yang mana yang bener, Sep? Kalau memang istri, kenapa nggak beli di Surabaya ya? Iya, Kenapa harus waktu di Makassar? Padahal ya? lebih mahal Makassar ya. betul. Wah, kacau, Sep. Atau mungkin bisa jadi pegawainya cakep. Akhirnya terpaksa beli. Iya, supaya untuk dapat nomornya. Ah, itu trik ya? Kamu ajar kan biasa. Dia sempat berpikir sejenak. Mohon maaf saya out. Asep kabur. Ya wes. Ya, jadi tolong buat Asep, ya halusin dikit lah mainnya. Rumah di mana, istri di mana, kok beli? Jangan ikut kakanda kita. Jangan ikut Kakanda Steve. Enggak, Koko siapa? Hah? Koko Hamidi. Koko Hamidi jangan. Istri di mana, party di mana, Nggak ikut mantu ya dia, siapa. nggak ikut di. Nggak boleh kayak gitu ya. Kita sebagai laki-laki harus menjunjung tinggi. Apanya? Ya nggak ada, tinggi. Ayo ada yang mau tanya-tanya. Ini nggak budidaya nggak nih? Nggak ada, capek udah malam. Ini ada yang tanya nih, kau Ada. permisi izin mau tanya, somik campur pakan untuk UFD dicampur pakan mix keringan aja. Masalahnya ketika WFD udangmu nggak mau makan, buat apa feed additive lagi? Perbaiki kualitas airmu, kembalikan nafsu makan udang, baru dikasih feed additive. Simple, cok pertanyaannya tapi kok bikin Itu kadang gini, kadang orang lihat cuman air secara kecerahan geser misalnya, lebih ke bening gitu. Itu biasanya di situ kalau biasanya saya kok langsung ada tanda-tanda WFD di situ. Karena Ya. plankton drop itu. Lah pasti toh. Pertanyaannya kok bisa airmu ngeplong? Kan ngerem pakan nggak Ya. dipakanin 3 hari? Ya, saya salahnya waktu itu gitu, ngerempakan. Ya sudah ngaku salah kan berarti sudah tahu apa penyebabnya. Ya, Bu. Ya jadi tolong masalah untuk sumbangsih ke UMK AMLC, terapis itu harus banyak Steve. Karena nggak bisa Steve kamu sumbangsihmu sedikit itu nggak bisa berat. contoh lah ini. Jadi kan aku membantu kalian untuk ngutangin kalian nih, ya. Jadi Steve yang lain-lain kan sering pinjam duit mau ngapain, seneng-seneng dulu gitu. Ini. Saya nggak pernah ya. Hah? Saya nggak pernah. Oh, udah pernah. Gue banyak juga, cok. Nggak. Amin. Iyalah, dicek WA-nya. Hmm. Jangan lah ya. Iya. Macem-macem. Prioritas di semua bank gimana? Enggak. Udah. Terima kasih, selamat malam. Loh, nanya apa lagi, Steve? Ada nanya apa lagi? Nggak ada. Yang tanya, kok itu yang baju hitam dari mana? Kok imut sekali? Nggak ada Loh, jembu. loh, ya. Nggak ada jembu. Nggak ada. Jadi sudah punya istri. Nggak ada. Tapi memang Oh, iya, kalian udah pengen nambah istri. aja. Nggak. Ya tadi bilang nggak gitu. Nggak, satu aja. Jangan kau mancing-mancing. Oh, satu aja udah pusing. Nggak Oh, pusing. berarti kamu pusing? Tidak pusing. Sama Gaby pusing? Tidak, Oh, nggak enggak. pusing. Senang. Berarti bisa nambah dong? Nambah anak. Sempet mikir. Nambah anak. Gaby dia sempat mikir. Nggak Gaby. mikir, nanti salah ngomong, Cok. Ini Brontosaurus, tolong Pak Roberto jangan terlalu lama di sana, hancur semuanya nanti. Kemarin saya ketemu Asep. Oke. Di Ya kan, Makassar kan. Nah, Pertanyaanku cuma satu. ya. Sepatu masih aman. Loh, Oh, hilang lagi, sempat hilang dia. Dia nggak tahu. Pertama dia datang ke Sulawesi Selatan, ke Makassar, dia pakai sepatu Nike. Pergi ke masjid. Jumatan. Nah, Pulang-pulang nyeker. percaya nggak hal-hal kayak gitu tuh biasanya karma tuh. Mungkin karena dulu waktu kecil dia pernah kayak gitu, Ya, akhirnya ya, sekarang hak yang bukan hak dia diambil lagi nih. Iya. Makanya Sep, udah baik Sep, nggak baik. udah baik. Jadi kalau kamu mau beli HP 17 Pro, Tapi- jelas. Tapi Terus kemarin iPad sama Note apa? Apa? Notebook apa? MacBook. MacBook bagus mana? Itu buat siapa lagi? Iya Sep, buat LC mana lagi Sep? tapi kemarin Asep tanya saya, kok kalau pegel-pegel di sini Nah, ya kemana? Klaro Itu solusinya. harusnya kalau kamu bener, Seth, kamu ke pijit tunanetra. Betul. Akhirnya dia kemana? Banyak kok. Nggak tahu Nomor berapa tuh maksudnya? Nggak, Apa tiba-tiba nomor berapa? dia tiba-tiba hilang. Di mana ini anak ini? Sering, Nggak ada. sering gitu. Asep kacau sih. Ini padahal sales terbaik PLB ya?
Iya katanya. Iya. Ya mungkin operasionalnya besar. Oh, jadi ada duit lebih-lebih buat Iya. itu. Atau memang dia punya side job sehingga bisa bersenang-senang, berfoya-foya. Nah, coba kita tanya Asep, gimana sih? Tapi kalau sama aku tanyanya mancing, nggak pernah tanya yang lain. Siapa sih? Ya soalnya nanya ke gue nggak ada solusi juga masalahnya. Aku kan lurus orangnya. Lurus apa? Lurus. Lurus di jalan yang sesat. Mana Sep, komen Sep. Pusing kan? Pusing Berani muncul, dia sikat. Hamidi nih kalau muncul sikat nih. Hamidi aja yang berani-berani nggak berani masuk dia. Padahal dia tahu kita lagi record nih. Nggak berani dia. Mati kok. Tapi kayak Hamidi lagi di Playhouse ya. Super House. Mati lagi. Langsung akses di lab ya. Mati lagi tuh. Ya wes. Terima kasih. Sudah, Bosok.